Warga-wargi Indonesia dimanapun berada, kita bersama kembali ngobrol santai tentang pangan. Kali ini saya ingin mengajak warga-wargi untuk memperbincangkan satu topik, yaitu perlindungan negara dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi rakyat. Kita tahu bahwa di akhir tahun 2022 kita dikejutkan dengan pernyataan dari Bulog yang menyampaikan informasi bahwa cadangan beras pemerintah tinggal 250.000 ton. Padahal kita masih menunggu panen raya di bulan April tahun 2023. Hal inilah yang menjadi awal mula kita memasuki krisis beras nasional. Meskipun pemerintah sampai sekarang ini masih belum mengakuinya. Menipisnya cadangan beras pemerintah sampai kepada titik berisiko tinggi, ini tentu saja membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mengimpor beras sejumlah 500.000 ton di akhir tahun 2022 dan ditambah lagi 2 juta ton di tahun 2023. Pertanyaan yang cukup menarik adalah mengapa jumlah cadangan beras pemerintah tinggal 250.000 ton? Padahal kebutuhan konsumsi nasional kita setiap bulan itu adalah 4 juta ton. Kemana larinya cadangan beras nasional kita yang katanya itu sejumlah 1-2 juta ton setiap akhir tahun. Nah, kalau cadangan beras pemerintah itu tinggal 250.000 ton, itu berarti pemerintah hanya mampu menyediakan beras bagi masyarakat hanya untuk beberapa hari saja. Nah, sudah pasti ini merupakan satu resiko yang sangat besar bagi kita, bagi bangsa Indonesia, di mana jika terjadi krisis pangan, bencana alam secara nasional, kemudian juga situasi darurat karena perang, bagaimana kemudian pemerintah atau negara bisa memenuhi kebutuhan pokok khususnya pangan bagi rakyatnya? Ini satu pertanyaan yang cukup besar, warga-wargi. Nah, adakah sebetulnya instrumen mitigasi dari negara atau pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari krisis pangan dan bencana kelaparan? Nah, kalau kita bicara soal cadangan beras, warga-wargi, kita mengenal ada 2 jenis untuk di Indonesia, yaitu yang pertama cadangan beras nasional dan yang kedua adalah cadangan beras pemerintah, dan tambah lagi yang terakhir ini disebut cadangan pangan pemerintah. Ini istilahnya selalu berubah terus, namun hasilnya tidak pernah jelas. Nah, saya ingin menguraikan apa arti dari cadangan beras nasional. Cadangan beras nasional itu adalah persediaan beras yang diperoleh dari hasil panen nasional yang diproses menjadi beras, digunakan untuk konsumsi masyarakat, disimpan, dan kemudian diperdagangkan di pasar-pasar di seluruh daerah. Nah, sementara cadangan beras pemerintah itu adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk mencegah atau mengantisipasi kelangkaan beras, kemudian kenaikan harga beras, lantas juga untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga beras, untuk bantuan sosial, dan juga untuk menyediakan
beras untuk ketika terjadi bencana alam di beberapa daerah. Nah, itulah yang menjadi tugas dari pemerintah dalam konteks pengadaan cadangan beras pemerintah. Nah, yang jadi soal dan jadi pertanyaan adalah berapa kewajiban pemerintah untuk berapa jumlah kewajiban pemerintah untuk menyediakan atau cadangan beras secara nasional. Ada beberapa regulasi atau peraturan yang sudah dibuat, yaitu Peraturan Presiden Perpres nomor 125 tahun 2022 mengenai penyelenggaraan cadangan beras pemerintah. Kemudian kita juga sebelumnya ada Peraturan Menteri Permentan nomor 11 tahun 2018. Kemudian ada juga Peraturan Badan Pangan Nasional yang terakhir nih, nomor 15 tahun 2023. Instrumen atau peraturan ini memang ada, tetapi aturan ini tidak pernah jelas bagaimana logikanya mempersiapkan cadangan beras nasional untuk melindungi kebutuhan pangan rakyat. Kita ambil misalnya dalam penetapannya di situ, dalam peraturan tersebut, bahwa cadangan beras nasional itu adalah 20% dari kebutuhan konsumsi beras nasional. Nah, dari 20% ini dibagi lagi, warga-wargi. Ada 11,5% untuk cadangan beras nasional yang beredar di masyarakat. Kemudian 8% itu ditetapkan sebagai cadangan beras pemerintah, dan kemudian 0,5% itu cadangan beras di daerah. Kalau kita hitung jumlah kebutuhan beras nasional kita itu adalah 30 juta ton per tahun. Berarti kita cadangan yang ditetapkan cadangan beras nasional itu ada 2 juta ton. Ada 6 juta ton. Nah, dari 6 juta ton ini dibagi, cadangan beras nasional itu adalah 690.000 ton. Kemudian cadangan beras pemerintah itu 480.000 ton. Dan cadangan beras di daerah itu 30.000 ton. Nah, pertanyaannya adalah untuk mengukur kepastian, terutama ya di cadangan beras nasional ini. Karena cadangan beras nasional ini beredar di masyarakat. Lah, bagaimana kita bisa mengukur dengan pasti ada sejumlah cadangan beras nasional di masyarakat yang berjumlah 690.000 ton? Bagaimana cara mengeceknya? Bagaimana cara kita memastikan jumlah tersebut, beras tersebut ada? Apakah harus memastikan di penggilingan padi, kemudian mengecek di pasar-pasar, ataukah juga kita menelusuri di dapur-dapur rumah tangga masyarakat? Ini kan alat ukur yang tidak pasti, warga-wargi. Inilah yang kemudian selalu kita diklaim bahwa kita masih ada surplus beras, tapi waktu ditanya di mana berasnya, itu ada di masyarakat. Lah, bagaimana kita cara bisa mengukurnya? Bagaimana memastikannya? Nah, itu satu soal pertama. Soal yang kedua, soal cadangan beras pemerintah yang ditetapkan 8%, yaitu 480.000 ton. Ini tentu tidak masuk akal. Jadi jumlah 480.000 ton itu hanya cukup untuk menyediakan, menstabilisasi situasi atau harga beras itu hanya untuk 1 minggu. Nah, sementara kebutuhan kita tadi seperti saya sebutkan ada 4 juta ton setiap bulan. Ini berarti kekurangannya masih besar sekali. Jadi bagaimana kita tidak selalu impor beras di akhir tahun atau kemudian di awal tahun atau di pertengahan tahun, kalau saja jumlah stok penetapan beras, baik itu di cadangan beras nasional maupun cadangan beras pemerintah, ini tidak pasti cara mengukur dan logikanya ada di mana.
Nah, ini satu soal yang harus kita pertanyakan, warga-wargi. Nah, lantas dengan angka-angka seperti ini, bagaimana kita menganggap bahwa pemerintah atau negara serius untuk bisa melindungi rakyatnya dari krisis pangan dan bencana kelaparan? Nah, peraturannya pun juga baru ditetapkan di peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, kemudian juga peraturan kepala Badan Pangan Nasional. Seharusnya warga-wargi, kita ini adalah negara pertanian, ya. Kita harusnya bisa mampu merumuskan satu kebijakan atau peraturan yang bisa melindungi seluruh warga negara Indonesia untuk tidak sampai kepada satu, ya, krisis beras, sehingga harga beras sekarang makin lama makin mahal. Yang kedua, ya, terjadi sesuatu, kita nggak tahu ke depan ini apakah panen ini berhasil atau gagal. Kemudian apakah ke depan ini terjadi perang seperti perang Rusia-Ukraina, kan tidak pernah kita prediksi sebelumnya, ya, atau kemudian iklim seperti sekarang yang terjadi kekeringan, El Nino, ya. Nah, ini kan kita tidak pernah tahu. Harusnya pemerintah memiliki kebijakan mitigasi yang sempurna supaya rakyat itu tidak terkena bencana kelaparan khususnya, ya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk pendidikan itu diatur bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, wajib menyediakan anggaran 20% dari APBN untuk menyelenggarakan pendidikan nasional. Lah, untuk kemudian pangan rakyat, tidak ada penetapan itu, warga-wargi. Harusnya ditetapkan dalam APBN itu bahwa pemerintah itu wajib menyediakan paling tidak 20% atau 25% anggaran dari APBN itu untuk cadangan beras nasional. Nah, supaya juga, ya, ketika terjadi krisis pangan sekarang, krisis beras, barulah ribut semua, termasuk pejabat-pejabat negara akhirnya sibuk untuk kemudian bagaimana kita bisa mengimpor beras dan bagaimana kita bisa menyediakan anggarannya untuk kemudian supaya ini harga ini bisa stabil. Ini karena apa? Tidak ada cantolan undang-undang di kita terkait soal pangan rakyat. Nah, saya kira inilah yang harus ditetapkan untuk kedepannya. Siapapun pemerintahnya, siapapun yang duduk di legislatif, maka wajib merumuskan kewajiban pemerintah atau negara untuk menyediakan sekian persen dari anggaran dari APBN untuk persediaan cadangan beras nasional kita. Demikian, salam Indonesia.